Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada saat ini kita masih bisa ya bertemu, walaupun teman-teman hanya melihat saya melalui channel YouTube saya ya. Tapi ini tidak henti-hentinya memberikan kepada kami untuk lebih kreatif dalam menyampaikan apa yang sebenarnya harus kami sampaikan gitu ya. Dan karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Oke, sebagai info hari ini di Stikers sudah mulai ada yang masuk gitu ya, artinya udah berproses, ada yang masuk, artinya pegawai Stikers sudah ada yang di kampus dan dengan sistem piket gitu ya. Jadi kita coba dengan kehidupan yang baru, semoga kedepannya kita semua bisa berkumpul di kampus yang tercinta ini. Oke teman-teman, kangen nggak dengan kampus kita? Tapi saya hanya mesut dari gedung F ya, karena di mana saya berada. Lihat nih, ini gedung F, ini pelataran kampus ya. Nah, nanti saya nggak berani shoot di dalam kelas ya. Saya hanya berani di luar pelataran gedung F saja. Oke. Nah, itu intermezzo saja ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ketidakberdayaan. Ya, tepatnya intervensi pada ketidakberdayaan. Mungkin teman-teman di pertemuan dengan dosen di blog Jiwa 1 sudah jelas tentang teori ketidakberdayaan. Nah, sekarang kita akan bagaimana sih intervensi pada pasien dengan ketidakberdayaan. Tentunya itu ada 2 SP ya teman-teman ya, karena sebagaimana yang saya jelaskan bahwa untuk diagnosa di psikososial ini sangat gampang sekali menghafalnya, yaitu dia hanya 2 SP ya, 2 strategi pelaksanaan ataupun 2 intervensi. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama akan kita bahas yaitu SP1. SP1 ini merupakan asesmen ketidakberdayaan dan latihan berpikir yang positif. Nah, tentunya apa yang kita lakukan di sini yaitu yang pertama, jelas kita tetap membina hubungan saling percaya, kemudian membuat kontrak itu udah pasti, sebelumnya info konsen itu harus jelas dulu pada pasien. Kemudian nah, untuk yang ketiga kita sudah mulai masuk ke tindakan nih. Yang pertama, bantu pasien mengenal ketidakberdayaannya. Oke ya, kita bantu pasien itu, kadang-kadang dia nggak tahu dia tuh tidak berdaya atau apa gitu ya. Yang pasti dia merasakan hal-hal yang membuat dia tidak berdaya. Nah, di sini yang pertama, bantu pasien untuk mengidentifikasi dan menguraikan perasaan. Artinya kita tanyain ke pasien, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Apa yang Bapak rasakan? Nanti dia akan menceritakan tentang apa yang dirasakan. Tapi sebelumnya teman-teman harus mampu membina hubungan saling percaya. Kalau nggak akan mungkin pasien itu bisa percaya langsung. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa untuk percaya sama orang itu nggak mudah gitu ya. Artinya kita harus benar-benar trust sama pasien sehingga dia benar-benar mengutarakan apa yang dia rasakan ya. Kemudian bantu pasien mengenal penyebab ketidakberdayaannya. Apa sih Pak yang Bapak rasakan tentang masalah yang Bapak alami, dan apa sih kira-kira penyebabnya menurut Bapak? Coba bawa ceritakan. Nah, inilah teknik-teknik kita untuk menanyakan tentang diagnosa pada pasien. Artinya kita menggali ya, mengidentifikasi ketidakberdayaannya itu seperti apa. Nah, kemudian bantu pasien itu menyadari perilaku akibat ketidakberdayaan. Jadi kalau kita lihat, ini semua step-stepnya hampir sama dengan yang diagnosa sebelumnya ya. Artinya di sini teman-teman harus di poin ini teman-teman membantu pasien menyadari kira-kira dengan misalkan dia mengalami ketidakberdayaan itu nanti akibatnya apa kepada
diri pasien sendiri. Nah, ini yang harus kita sampaikan ya. Jadi jangan sampai beberapa SPTK itu ada yang langsung ketindakannya, langsung mengembangkan harapan positif misalkan. Nah, jangan ke sana dulu ya. Tapi bahas nih yang poin 1, 2, 3 ini. Terutama yang ketiga itu detail banget ya teman-teman. Harus coba teman-teman modifikasi karena ini udah SPTK yang kesekian kalinya, artinya udah ada masukan-masukan dari tutor sebelumnya tentang SPTK yang lama. Nah, di sini teman-teman tugasnya adalah untuk menyempurnakan gitu SPTK yang terakhir ini harus agak lebih berubah dari SPTK yang kemarin gitu ya. Jadi jangan langsung ke tindakan afirmasi positif aja, tapi apa sih yang di SP1 itu gitu ya. Nah, kemudian bantu pasien mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berpengaruh untuk menyimpulkan gitu ya. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada ketidakberdayaan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakberdayaan tersebut. Nah, ini harus teman-teman identifikasi benar-benar. Kemudian diskusikan tentang masalah yang dihadapi klien tanpa memintanya untuk menyimpulkan. Jadi jangan sampai klien menyimpulkannya dulu, tapi kita dengarkan, kita tanggapi dulu ya. Kita identifikasi ini benar nggak sih sebenarnya pasien itu mengalami ketidakberdayaan gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bantu pasien untuk meningkatkan pemikiran yang positif ya. Bantu pasiennya untuk mengembangkan itu ya. Apa sih pemikiran positif? Kadang-kadang orang tidak berdaya itu ya udah gimana ya, saya tidak mampu, saya tidak mampu melakukan sesuatu gitu ya misalkan. Nah, ini kan karena mereka udah pikirannya negatif terus gitu ya. Kita bantu ubah dengan afirmasi positif. Nah, setelah itu evaluasi ketepatan persepsi ya, ataupun logika dan kesimpulan yang dibuat klien. Ini merupakan seninya perawat di sini. Kita harus bisa menyimpulkan apa sih yang diutarakan oleh pasien tersebut apa gitu ya. Nah, kemudian identifikasi persepsi yang tidak tepat, penyimpangan dan pendapat yang tidak rasional. Ketika pasien mengutarakan pendapat yang tidak bisa diterima oleh akal logika kita luruskan pada pasien di situ. Nah, ini adalah merupakan bagian dari skill counter kita ya. Disinilah teman-teman silakan gunakan teknik counter ya, jangan sampai nggak ada tekniknya counternya ya. Nanti jadinya ngobrol biasa ya. Kalau saya sekarang kira-kira counter bukan ya teman-teman? Nilai sendiri ya. Oke, baru poin keempat. Nah, di sini baru kita mengembangkan afirmasi positif. Afirmasi positif itu apa sih? Harapan yang positif. Coba Bapak sebutkan kira-kira harapan Bapak apa sih, Pak? Gitu kan? Ya nggak ada gitu. Misalkan kata pasiennya nggak ada. Nah, kita harus bisa, Bapak sekarang apa sih yang Bapak pikirin tentang kedepannya? Ya. Apa sih yang Bapak ingin lakuin gitu ya? Apa sih yang Bapak cita-citakan misalkan. Nah, nanti jawaban pasien itu sebagai kita kembangkan harapan positifnya Bapak sekarang. Bapak tanam dalam diri Bapak misalkan, saya mampu untuk melakukan pekerjaan ini misalkan. Saya mampu untuk menjadi lebih baik dari hari ini ya. Nah, apapun itu tinggal teman-teman kreasikan. Yang penting dia harapan positif atau afirmasi positif. Oke, teman-teman, itu ya untuk di SP1 ketidakberdayaan. Nah, teman-teman, sekarang saya lanjutkan untuk SP2-nya. Nah, SP2-nya itu adalah evaluasi asesmen ketidakberdayaan. Kemudian manfaat mengembangkan afirmasi positif dan latihan mengontrol perasaan ketidakberdayaan. Nah, di sini teman-teman masih melakukan yaitu mempertahankan rasa percaya pasien ya. Dengan mengucapkan salam, memberikan motivasi ya, kemudian asesmen lagi tidak berdayanya apakah ada perubahan dari hari kemarin, kemudian evaluasi SP yang pertama. Intinya evaluasi SP yang pertama ya. Nah, kemudian membuat kontrak ulang, latihan mengontrol perasaan ketidakberdayaan. Nah, ini dia ya.
Kemudian, tindakan yang ketiga, latihan mengontrol perasaan ketidakberdayaan melalui peningkatan kemampuan mengendalikan situasi yang masih bisa dilakukan pasien. Di sini juga teman-teman membantu pasien mengidentifikasi area-area atau situasi kehidupan yang dapat dikontrolnya. Kemudian, dukung kekuatan-kekuatan diri yang dapat diidentifikasi oleh pasien. Misalnya nih, klien masih mampu menjalankan peran sebagai ibu meskipun sedang sakit. Gitu ya. Nah ini coba gimana ya? Kita tadi ya mengembangkan harapan positif, kemudian mengontrol perasaan tidak berdayaannya. Meskipun saya sedang sakit gitu kan, tapi saya masih mampu melakukan kegiatan apa gitu. Ataupun sekarang meskipun zamannya pandemi COVID, tapi saya masih bisa untuk belajar, masih bisa untuk bekerja, masih bisa untuk apapun itu. Jadi mengontrol perasaannya minimal seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu yang kita lakukan di SP2 ya, di SP1, SP2. Nah, mungkin ini adalah lab terakhir di blok jiwa 1 gitu ya tentang komputer. Untuk blok jiwa 2 nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Teman-teman, saya harap di SPTK yang terakhir ini di blok jiwa 1 itu ada pengembangan dari SPTK yang sebelum-sebelumnya. Jangan itu aja, nanti masuknya ketidakberdayaan gitu ya. Enggak sih. Nah, tapi teman-teman coba masukkan teknik-teknik komputer yang teman-teman telah pelajari. Kalau misalkan teman-teman lupa, tanya ke tutornya ataupun tanya ke dosennya ya. Nah, jangan sampai teman-teman diem. Nah, nantinya itu akan kesulitan pada saat ujian nanti. Karena yang akan kita lihat bukan hanya SPTK tapi teknik komputernya. Ini yang harus teman-teman tekankan ya. Oke, itu saja teman-teman. Selamat mengerjakan SPTK. Semoga apa yang teman-teman kerjakan nanti kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Artinya kita bukan hanya menulis SPTK saja, tapi kita lihat hasil yang kita tulis. Oke, demikian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.